Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Malam ini kita akan memulai sebuah kisah yang datang dari sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota. Sebuah kisah tentang keluarga biasa yang hidup tenang, hingga sesuatu yang tidak mereka undang mulai datang mengetuk pintu mereka. Bukan di siang hari, bukan di tengah keramaian, melainkan selalu di waktu yang sama, setiap malamnya, tepat setelah azan Isya berkumandang. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah dalam posisi yang nyaman. Dan jika kalian menonton sendirian di malam hari, bersiaplah untuk menemani kisah ini hingga selesai. Kisah ini terdiri dari 8 bagian dan sebuah epilog, dan akan membawa kalian masuk ke dalam setiap malam yang dilalui keluarga ini dengan ketakutan yang semakin dalam. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah pengingat bahwa ada waktu-waktu tertentu yang harus kita isi dengan hal yang benar. Selamat menyaksikan. Desa Karangwatu dikenal sebagai desa yang tenang, jauh dari keramaian kota, dikelilingi kebun jati dan sawah yang membentang luas di setiap sisinya. Rumah Pak Haris berdiri di ujung paling selatan desa, berhadapan langsung dengan kebun kosong yang sudah lama tidak digarap siapapun. Tidak ada tetangga di sebelah kiri, tidak ada di sebelah kanan, hanya semak liar dan pohon pisang yang tumbuh tidak beraturan. Pak Haris tinggal bersama istrinya, Bu Sari, dan seorang putri mereka yang baru berusia 11 tahun, bernama Reni. Hidup mereka sederhana dan tenang, tidak pernah ada kejadian ganjil. Selama bertahun-tahun, mereka menempati rumah itu, hingga malam Selasa, di pertengahan bulan September, segalanya berubah. Azan Isya baru saja selesai berkumandang dari masjid yang berjarak hampir setengah kilometer dari rumah mereka. Bu Sari sedang melipat cucian di ruang tengah ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan dari arah pintu depan. Ketukan itu pelan, teratur, dan terasa aneh karena tidak ada satupun anggota keluarga yang sedang berada di luar rumah. Malam itu, Pak Haris yang sedang duduk di kursi kayu dengan rokok di tangannya menoleh ke arah pintu. Dengan dahi sedikit berkerut, ia tidak langsung bangkit, hanya mendengarkan, menunggu ketukan itu terulang untuk memastikan telinganya tidak salah tangkap. Dan ketukan itu benar-benar terulang 3 kali dengan jeda yang sama persis seperti sebelumnya. Pak Haris bangkit, menyingkirkan rokok ke asbak, dan berjalan perlahan menuju pintu depan. Ia menyibak tirai kecil di jendela samping pintu untuk mengintip terlebih dahulu. Sebuah kebiasaan yang selalu ia lakukan sejak lama. Namun di luar tidak ada siapapun, hanya kegelapan, angin malam yang menggoyang daun pisang, dan bayangan panjang dari pohon jati di kejauhan. Pak Haris membuka pintu, melongo ke kiri dan ke kanan. Tidak ada jejak kaki, tidak ada suara langkah yang menjauh. Ia menutup pintu kembali dan kembali ke kursinya dengan sedikit bergumam bahwa mungkin hanya angin yang meniup daun jatuh ke papan pintu. Bu Sari tidak berkata apa-apa, namun tangannya berhenti melipat sejenak dan matanya melirik ke arah pintu lebih lama dari yang seharusnya. Reni yang sedang mengerjakan tugas sekolah di meja pojok pun mengangkat kepalanya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Malam itu berlalu tanpa kejadian lanjutan, dan keluarga Pak Haris akhirnya pergi tidur seperti biasa. Namun keesokan malamnya, tepat setelah azan Isya kembali berkumandang, ketukan itu datang lagi. Malam kedua terasa lebih berat dari malam sebelumnya, seolah udara di dalam rumah menjadi lebih dingin dan lebih sunyi. Tanpa alasan yang jelas, Pak Haris sudah bersiap sejak sebelum azan Isya berkumandang. Ia duduk lebih dekat ke pintu depan dengan alasan ingin mendinginkan badan. Bu Sari menyiapkan makan malam di dapur dengan gerakan yang lebih cepat dari biasanya, seolah ia ingin segala sesuatu selesai sebelum malam benar-benar turun sepenuhnya. Reni diminta tidur lebih awal malam itu tanpa penjelasan yang cukup dari kedua orang tuanya. Saat azan terakhir selesai, keheningan langsung menguasai seluruh sudut rumah itu dengan cara yang terasa tidak wajar.
Kemudian ketukan itu datang kembali 3 kali dengan irama yang sama persis seperti malam sebelumnya. Tidak tergesa, tidak ragu, sangat teratur. Kali ini Pak Haris langsung berdiri dan melangkah cepat ke arah pintu. Ia ingin membuktikan bahwa ada orang yang jahil atau sekadar tamu yang salah alamat. Ia membuka pintu dengan cukup keras, siap untuk menegur siapapun yang ada di sana. Namun sekali lagi, tidak ada siapapun di depan pintu itu. Hanya tanah kering, udara malam, dan kegelapan yang membentang hingga ke tepi kebun jati. Namun kali ini, ada yang berbeda. Ada sesuatu yang membuat Pak Haris tidak langsung menutup pintu. Di atas tanah, tepat di depan tangga rumahnya, terlihat jejak kaki yang mengarah dari kegelapan kebun menuju pintu. Namun tidak ada jejak yang kembali ke arah sebaliknya. Jejak itu berhenti tepat di ambang pintu, seolah apapun yang meninggalkan jejak itu telah berhenti berdiri tepat di hadapan Pak Haris tanpa ia tahu sejak kapan. Pak Haris mundur 1 langkah, napasnya tertahan. Matanya tidak bisa lepas dari jejak kaki yang bentuknya terlalu panjang dan terlalu sempit untuk menjadi milik manusia biasa. Bu Sari yang penasaran keluar dari dapur dan ikut melihat, dan wajahnya langsung memucat begitu melihat jejak-jejak itu. Pak Haris menutup pintu dengan pelan, menguncinya, lalu menyandarkan punggungnya ke daun pintu, seolah tubuhnya perlu penopang untuk tetap berdiri tegak. Malam itu, mereka tidak makan malam. Tidak ada yang menyentuh makanan yang sudah disiapkan Bu Sari di atas meja. Pak Haris memutuskan untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapapun di desa. Ia tidak ingin dianggap mengada-ada atau membesar-besarkan sesuatu yang belum jelas. Namun, jauh di dalam dirinya, ia tahu bahwa jejak kaki itu nyata, dan sesuatu di luar sana telah berdiri di depan pintu rumahnya. 2 malam berturut-turut. Ketika tengah malam tiba dan seluruh rumah sudah gelap, Reni terbangun dan berjalan ke arah jendela kamarnya. Dengan mata yang setengah mengantuk, ia menatap keluar, dan di tepi kebun yang gelap itu, ia melihat sebuah sosok berdiri sangat diam memandangi rumah mereka. Reni tidak berteriak, tidak berlari. Tubuhnya hanya membeku di depan jendela dengan mata terbuka lebar, menatap sosok yang berdiri diam di tepi kebun itu. Sosok itu tinggi, terlalu tinggi untuk ukuran manusia pada umumnya, dengan kepala yang sedikit menunduk seolah sedang menatap balik ke arah Reni dari kejauhan. Tidak ada gerakan, tidak ada anggukan, tidak ada tanda-tanda bahwa sosok itu bernapas atau memiliki kesadaran layaknya makhluk hidup. Namun Reni merasakan dengan sangat jelas bahwa sosok itu memandangnya, bukan memandang rumah, bukan memandang jendela, melainkan tepat ke arah matanya. Seluruh bulu di lengan Reni berdiri, dan kakinya terasa seperti tertanam di lantai kayu yang dingin itu. Ia mencoba berpaling, namun matanya seolah dipaksa untuk terus menatap ke arah yang sama, ke arah sosok yang tidak bergerak itu. Baru ketika awan tipis bergeser dan cahaya bulan sesaat menerangi tepi kebun itu, Reni melihat sesuatu yang membuatnya akhirnya melepaskan pandangannya dan berlari ke kamar orang tuanya. Sosok itu tidak memiliki wajah yang jelas, hanya permukaan gelap yang rata di mana seharusnya ada mata, hidung, dan mulut. Pak Haris dan Bu Sari terbangun dengan kaget ketika Reni masuk dan meringkuk di antara mereka berdua tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tubuh Reni gemetar sangat hebat, dan matanya terpejam rapat seolah ia takut melihat apapun di sekitarnya. Bu Sari memeluk putrinya erat, sementara Pak Haris dengan perlahan mengambil senter dan berjalan menuju jendela kamar Reni. Ia menyorotkan cahaya senter ke arah tepi kebun yang dimaksud, menyapu setiap sudut yang bisa ia jangkau dengan cahaya itu. Tidak ada apapun di sana, hanya pohon pisang yang bergoyang pelan dan semak liar yang tumbuh tidak beraturan di sepanjang batas kebun. Batas kebun. Pak Haris berdiri di depan jendela itu cukup lama. Matanya terus menyisir kegelapan yang ada di balik jangkauan senter miliknya. Namun tepat ketika ia hendak berpaling dan kembali ke tempat tidur, senter itu berkedip 1 kali sebelum akhirnya mati sama sekali. Dan dalam kegelapan yang tiba-tiba itu, Pak Haris melihat
Dengan mata telanjang sebuah siluet yang berdiri sangat dekat, jauh lebih dekat dari tepi kebun, hampir tepat di bawah jendela kamarnya. Pak Haris mundur dengan cepat dan menarik tirai jendela rapat-rapat. Jantungnya berdegup sangat keras, dan tangannya yang menggenggam senter yang mati itu bergetar tanpa bisa ia kendalikan. Malam itu, tidak ada seorang pun dari keluarga itu yang bisa tidur kembali. Mereka bertiga terjaga hingga subuh dengan selimut menarik hingga ke dagu masing-masing. Dan ketika azan subuh akhirnya berkumandang, sosok itu lenyap. Namun, di bawah jendela kamar Pak Haris, tanah yang kering itu penuh dengan jejak kaki yang sama. Pagi setelah malam ketika itu, Pak Haris pergi menemui orang tertua di desa. Seorang kakek bernama Mbah Joyo yang tinggal di ujung jalan tanah dekat perbatasan desa. Mbah Joyo sudah berusia sangat tua. Tidak ada yang tahu pasti berapa umurnya. Namun, semua warga desa Karangwatu mempercayai bahwa kakek itu mengetahui banyak hal yang tidak diketahui orang biasa. Pak Haris menceritakan semuanya, tentang ketukan setelah azan Isya, tentang jejak kaki yang tidak kembali, tentang sosok tanpa wajah yang berdiri di tepi kebun, dan kemudian berpindah ke bawah jendela. Mbah Joyo mendengarkan semua itu dengan wajah yang tidak berubah sama sekali, tidak terkejut, tidak meragukan, hanya mendengarkan dengan mata yang setengah terpejam. Setelah Pak Haris selesai berbicara, Mbah Joyo terdiam cukup lama sambil memainkan tasbih tua di tangannya yang keriput. Kemudian, kakek itu mengangguk pelan, seolah ia sudah mengenali apa yang sedang Pak Haris hadapi bahkan sebelum mendengar cerita itu selesai. Mbah Joyo mengatakan bahwa rumah Pak Haris berdiri di atas tanah yang dulu pernah menjadi tempat orang membuang sesuatu yang tidak boleh dibuang sembarangan. Tanah itu menyimpan sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang masih menunggu pengakuan dari orang yang tinggal di atasnya. Yang datang mengetuk pintu itu bukan setan dalam pengertian biasa, melainkan sesuatu yang lebih tua dari desa itu sendiri, sesuatu yang merasa terganggu oleh kehadiran keluarga Pak Haris. Mbah Joyo memberikan beberapa lembar doa yang ditulis tangan di atas kertas lusuh dan meminta Pak Haris untuk menempelkannya di keempat sudut rumah sebelum maghrib. Hari itu, Pak Haris pulang dengan membawa kertas-kertas itu dan secercah harapan bahwa malam keempat akan berbeda dari malam-malam sebelumnya. Ia menempelkan semua kertas itu sesuai petunjuk Mbah Joyo di sudut kiri depan, sudut kanan depan, sudut kiri belakang, dan sudut kanan belakang rumahnya. Bu Sari melihat semua itu dengan diam. Wajahnya menyimpan kekhawatiran yang tidak ia ucapkan, namun sangat mudah terbaca oleh siapapun yang memandangnya. Reni tidak keluar dari kamarnya sepanjang hari itu. Ia mengunci pintu kamar dan tidak mau makan siang. Ketika sore menjelang dan langit mulai berubah warna menjadi jingga gelap, suasana rumah itu terasa sedikit lebih ringan dari hari sebelumnya. Pak Haris duduk menunggu azan Isya dengan lebih tenang, meyakini bahwa apa yang ia lakukan sudah cukup untuk menghentikan kunjungan yang tidak diinginkan itu. Azan Isya berkumandang, kemudian sunyi, kemudian lewat 10 menit, 20 menit, dan tidak ada ketukan. Pak Haris menghembuskan napas panjang dan mulai merasa bahwa malam itu aman. Namun, tepat ketika ia berdiri untuk beranjak ke kamar, dari arah dalam rumah, dari sudut ruang tengah yang gelap, terdengar suara ketukan itu lagi. Kali ini bukan dari pintu depan. Sesuatu itu sudah berada di dalam rumah mereka. Pak Haris tidak bergerak selama beberapa detik. Kakinya terasa berat, seperti ditanam ke lantai, dan seluruh pikirannya berhenti bekerja sejenak. Ketukan itu terdengar lagi dari sudut ruang tengah yang gelap, 3 kali, dengan irama yang sama persis seperti yang selalu datang dari pintu depan. Bu Sari yang baru saja keluar dari kamar langsung berhenti di ambang pintu dengan wajah yang seketika kehilangan warna. Pak Haris mengambil senter cadangan dari laci meja dan menyorotkannya ke arah sudut ruang tengah itu dengan tangan yang tidak bisa ia paksa untuk berhenti gemetar. Cahaya senter menerangi sudut itu
sepenuhnya sebuah lemari kayu tua, setumpuk kardus bekas, dan dinding kusam yang sudah lama tidak dicat ulang. Tidak ada apapun di sana. Tidak ada sosok, tidak ada bayangan yang mencurigakan, hanya benda-benda biasa yang sudah bertahun-tahun berada di tempat yang sama. Namun tepat di dinding sudut itu, salah satu kertas doa yang ditempelkan Pak Haris sore tadi sudah jatuh ke lantai dan terlipat dengan cara yang aneh, seolah ada sesuatu yang sengaja melepaskannya. Pak Haris memungut kertas itu dan mendapati bahwa perekat di belakangnya masih kuat. Tidak ada alasan kertas itu bisa jatuh sendiri tanpa ada yang menyentuhnya. Bu Sari menarik lengan suaminya dan memintanya dengan bisikan untuk segera membangunkan Reni dan pergi dari rumah itu malam itu juga. Namun Pak Haris menggeleng. Ia tidak mau terlihat kalah, tidak mau meninggalkan rumah satu-satunya yang ia miliki hanya karena ketakutan yang belum ia mengerti sepenuhnya. Ia menempelkan kembali kertas doa itu ke dinding dengan lebih kuat dan memeriksa ketiga sudut lainnya. Semuanya masih menempel dengan baik. Malam itu mereka bertiga tidur di kamar yang sama dengan lampu menyala penuh dan pintu dikunci dari dalam. Pak Haris tidak tidur sama sekali. Ia duduk bersandar di kepala tempat tidur dengan mata yang terus menyapu setiap sudut kamar itu bergantian. Dini hari, ketika jarum jam menunjukkan pukul 2 lewat, Pak Haris merasakan perubahan suhu yang sangat drastis di dalam kamar itu. Udara yang tadinya hangat berubah menjadi dingin, seperti berada di dalam ruangan berpendingin yang disetel ke suhu paling rendah. Bu Sari yang sedang tidur tiba-tiba bergumam tidak jelas dan tangannya mencengkeram selimut sangat erat tanpa terbangun. Reni berbaring sangat kaku dengan mata terpejam. Napasnya teratur namun wajahnya menegang, seolah ia sedang melihat sesuatu yang menakutkan di dalam tidurnya. Pak Haris menatap ke arah pintu kamar dan melihat bahwa dari celah bawah pintu tidak ada cahaya yang masuk dari luar. Padahal ia yakin telah membiarkan seluruh lampu di ruang tengah dan ruang tamu menyala sebelum masuk kamar. Listrik di luar kamar itu telah mati dan di balik kegelapan, di balik pintu kamar yang terkunci itu, Pak Haris mendengar suara napas yang bukan milik siapapun di dalam keluarganya. Pak Haris menahan napasnya sendiri, mencoba memastikan bahwa suara yang ia dengar itu bukan pantulan dari napasnya sendiri yang diperbesar oleh keheningan malam. Namun suara itu jelas, teratur, dan berirama seperti napas seseorang yang sedang berdiri diam tepat di balik pintu kamar mereka. Pak Haris perlahan menggeser tubuhnya dari tempat tidur, berusaha tidak membuat suara sekecil apapun yang bisa memancing reaksi dari apapun yang ada di luar sana. Ia mengambil senter di sisi tempat tidur dan menggenggamnya erat, bukan untuk menyalakannya, hanya untuk memiliki sesuatu yang bisa ia pegang dengan kuat. Ia merangkak mendekati pintu dengan lutut dan telapak tangan di lantai yang terasa sangat dingin, seperti permukaan batu di tengah malam musim hujan. Dari jarak setengah meter, suara napas itu terdengar jauh lebih jelas, lebih berat, dan ada jeda aneh di antara setiap hembusan yang tidak menyerupai pola napas manusia manapun. Pak Haris menatap celah bawah pintu dengan seksama, dan dalam kegelapan yang pekat itu ia melihat sesuatu yang membuat dadanya seperti diremas dari dalam. Di celah bawah pintu itu terlihat dua bayangan panjang dan sempit yang menyerupai kaki yang berdiri tepat di depan pintu. Tidak bergerak, hanya berdiri dan bernapas. Pak Haris mundur perlahan tanpa membuang pandangannya dari celah pintu itu. Punggungnya menyentuh sisi tempat tidur dan ia duduk membeku di lantai. Ia tidak berani membangunkan Bu Sari, tidak berani bersuara, tidak berani melakukan apapun selain duduk dan menunggu dengan jantung yang berdegup di luar kendalinya. Bayangan kaki itu tidak bergerak selama hampir 1 jam penuh, hanya berdiri di sana, seolah sedang menunggu sesuatu dari dalam kamar itu. Kemudian, perlahan, sangat perlahan, bayangan itu bergeser ke kiri, berhenti, lalu bergeser lagi ke kanan, seperti sesuatu yang sedang mondar-mandir
Dengan sangat sabar, Pak Haris akhirnya memejamkan mata dan mulai melantunkan doa dalam hati. Semua doa yang ia ingat, ia lafalkan tanpa henti satu demi satu. Udara dingin di dalam kamar itu perlahan berubah semakin berat, seolah ruangan itu dipenuhi oleh sesuatu yang tidak kasat mata, namun sangat terasa kehadirannya. Bu Sari tiba-tiba terbangun dan langsung duduk tegak di tempat tidur dengan napas tersengal, seperti baru saja keluar dari mimpi yang sangat buruk. Matanya langsung mencari Pak Haris dan menemukan suaminya duduk di lantai dengan punggung menempel ke sisi tempat tidur dan wajah yang sangat pucat. Pak Haris mengangkat satu jari ke bibirnya, meminta Bu Sari untuk tidak bersuara, lalu menunjuk ke arah celah bawah pintu dengan gerakan kepala yang sangat pelan. Bu Sari menatap ke arah yang ditunjuk suaminya dan langsung menarik lutut ke dadanya dengan tubuh yang mendadak kaku. Bayangan kaki itu masih ada, masih berdiri di sana, dan kini tidak lagi bergerak sama sekali. Tepat ketika Pak Haris merasa tidak sanggup lagi menahan ketakutan itu, gagang pintu kamar mereka mulai bergerak perlahan ke bawah dari luar. Gagang pintu itu bergerak turun dengan sangat pelan, seperti tangan yang berhati-hati agar tidak menimbulkan suara sekecil apapun dari luar sana. Pak Haris melompat berdiri dan langsung menekan gagang pintu dari dalam, menahan sekuat tenaga agar pintu itu tidak terbuka. Bu Sari menarik Reni yang terbangun karena kaget dan mendorong putrinya itu ke sudut paling jauh dari kamar, melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Reni terbangun dengan mata yang langsung membelalak lebar, namun ia tidak berteriak, seolah ada sesuatu yang mencekik suaranya sebelum sempat keluar. Pak Haris merasakan tarikan dari luar, bukan tarikan yang keras dan kasar, melainkan tarikan yang sangat stabil dan sangat kuat, seperti mesin yang menarik tanpa rasa lelah. Kakinya mulai bergeser, meski ia sudah menekan sekuat tenaga. Lantai yang licin tidak cukup memberinya pijakan yang ia butuhkan untuk bertahan. Ia memutar kunci pintu dengan cepat, namun tarikan dari luar itu seolah tidak terpengaruh sama sekali oleh bunyi kunci yang terkunci. Gagang pintu terus ditekan dari luar dengan tekanan yang semakin lama semakin terasa tidak wajar bagi tangan manusia biasa. Pak Haris menyandarkan seluruh berat badannya ke pintu. Kedua tangannya menggenggam gagang dengan sekuat tenaga yang ia miliki. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya, meski suhu di dalam kamar itu masih sangat dingin seperti sebelumnya. Kemudian tiba-tiba semua tekanan dari luar itu berhenti sekaligus, secara mendadak, seolah apapun yang ada di luar sana memutuskan untuk pergi begitu saja. Pak Haris terdorong ke belakang karena ia masih memberikan tekanan ke pintu yang sudah tidak mendapat perlawanan. Punggungnya membentur lantai dengan cukup keras. Keheningan langsung menelan seluruh isi kamar itu. Tidak ada napas dari luar, tidak ada bayangan kaki di celah pintu, tidak ada suara gerakan apapun. Namun keheningan itu justru terasa jauh lebih menakutkan dari semua yang terjadi sebelumnya. Pak Haris bangkit dan menekan telinganya ke daun pintu, mencoba mendengar apapun yang ada di sisi lain. Namun tidak ada satupun suara yang bisa ia tangkap. Mereka bertiga diam di dalam kamar itu, tanpa bergerak dan tanpa bersuara, hingga cahaya fajar mulai menerobos masuk dari celah jendela. Ketika akhirnya matahari benar-benar terbit dan cahaya pagi memenuhi kamar, Pak Haris dengan sangat perlahan membuka pintu kamar itu. Ruang tengah tampak normal. Lampu yang mati semalam kini menyala kembali, seolah tidak pernah padam, dan tidak ada tanda apapun yang menunjukkan ada sesuatu yang berkeliaran di sana. Namun, di depan pintu kamar, tepat di lantai kayu yang bersih itu, terdapat sebuah bekas telapak tangan yang tercetak dalam seperti ukiran, dengan jari-jari yang terlalu panjang dan terlalu banyak untuk menjadi milik tangan manusia. Pak Haris menutup pintu kembali, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia berlutut di lantai kamar dan menangis tanpa suara dengan kedua tangan menutupi wajahnya. Pagi itu, Pak Haris kembali menemui Mbah Joyo dengan membawa foto bekas telapak tangan yang ia abadikan menggunakan ponselnya. Mbah Joyo menatap foto itu,
Lama sekali, lebih lama dari yang Pak Haris perkirakan. Dan untuk pertama kalinya, wajah tua itu menunjukkan ekspresi yang menyerupai kekhawatiran. Kakek itu kemudian mengambil sebuah bungkusan kecil dari dalam laci mejanya, membukanya dengan hati-hati, dan menyerahkannya kepada Pak Haris dengan kedua tangan. Di dalam bungkusan itu terdapat tanah hitam, kemenyan tua, dan selembar kain putih yang sudah menguning dengan tulisan Arab yang sangat rapat di seluruh permukaannya. Mbah Joyo mengatakan bahwa malam itu adalah malam ketujuh sejak tamu itu pertama kali datang, dan malam ketujuh adalah malam di mana sesuatu itu akan menuntut jawaban. Jika tidak ada jawaban yang diberikan, sesuatu itu tidak akan lagi berdiri di luar kamar, melainkan akan masuk dan tidak pernah pergi lagi selamanya. Pak Haris pulang dengan langkah yang berat, namun tekad yang sudah ia bulatkan di perjalanan. Ia tidak akan membiarkan keluarganya menjadi korban dari sesuatu yang bahkan tidak ia undang. Ia meminta Bu Sari untuk membawa Reni menginap di rumah saudaranya di desa sebelah, dan kali ini Bu Sari tidak membantah sama sekali. Pak Haris menghabiskan sore itu sendirian di rumah, menaburkan tanah hitam pemberian Mbah Joyo di keempat penjuru halaman, membakar kemenyan di tengah ruang utama, dan menempelkan kain putih bertulisan itu tepat di atas ambang pintu depan. Ketika azan Isya berkumandang, Pak Haris duduk di tengah ruang utama menghadap pintu depan dengan sajadah tergelar di bawah lututnya. Ia tidak menyalakan lampu satupun, hanya duduk dalam kegelapan dengan cahaya bulan yang masuk tipis dari celah jendela. 10 menit setelah azan, ketukan itu datang 3 kali dari pintu depan. Dengan irama yang sudah sangat ia hafal, Pak Haris tidak bergerak. Ia hanya menunduk dan mulai membaca dengan suara yang mantap seluruh doa yang diajarkan Mbah Joyo. Tanpa berhenti, tanpa mengangkat kepala, ketukan itu terulang lebih keras dari sebelumnya. Kemudian terulang lagi, semakin keras, seolah sesuatu di luar sana mulai kehilangan kesabarannya. Udara di dalam ruangan itu berubah sangat dingin, dan Pak Haris merasakan tekanan yang sangat berat di seluruh bahunya, seolah ada beban tak kasat mata yang menimpanya dari atas. Kemudian pintu itu bergetar hebat, seolah sesuatu menghantamnya dari luar dengan kekuatan yang jauh melebihi tenaga manusia biasa. Pak Haris tidak berhenti membaca. Suaranya justru semakin keras, semakin tegas, mengisi seluruh sudut ruangan yang gelap itu dengan kalimat demi kalimat doa yang ia lantunkan. Hantaman di pintu itu berhenti tiba-tiba, diikuti keheningan yang sangat mutlak. Lalu terdengar sesuatu yang menyerupai erangan panjang yang semakin menjauh ke arah kebun. Kemudian sunyi sepenuhnya, dan Pak Haris merasakan tekanan di bahunya terangkat sekaligus. Udara kembali hangat dan napasnya kembali terasa ringan. Ia duduk di atas sajadah itu hingga azan subuh berkumandang. Tidak tidur, tidak bergerak, hanya bersyukur dalam diam bahwa malam itu adalah malam terakhir. Tamu yang tidak pernah ia undang itu datang mengetuk pintu rumahnya. 3 bulan berlalu sejak malam terakhir itu, dan kehidupan keluarga Pak Haris perlahan kembali berjalan seperti sedia kala. Bu Sari dan Reni kembali ke rumah 2 hari setelah malam ke-7, dan Pak Haris menyambut mereka dengan wajah yang lebih tenang dari yang terakhir kali mereka lihat. Rumah itu terasa berbeda setelah semua yang terjadi, bukan dalam artian yang buruk, melainkan seperti sebuah ruangan yang baru saja dibersihkan setelah lama dibiarkan berdebu. Reni tidak pernah lagi terbangun di tengah malam, tidak pernah lagi berdiri di depan jendela kamarnya, dan wajahnya yang sempat menegang selama berminggu-minggu perlahan kembali cerah, seperti anak seusianya. Bu Sari kembali memasak dengan tenang di dapur, kembali melipat cucian di ruang tengah tanpa matanya terus melirik ke arah pintu depan. Namun, ada satu hal yang berubah secara permanen di rumah itu, dan tidak pernah kembali seperti semula. Pak Haris tidak pernah lagi duduk menghadap televisi setelah azan Isya berkumandang,
Ia selalu mengambil sajadahnya, menggelarnya di ruang tengah, dan duduk dalam doa hingga lewat setengah jam setelah waktu sholat. Itu bukan karena ia diminta oleh siapapun, melainkan karena ia sendiri yang merasa bahwa momen setelah azan Isya adalah momen yang tidak boleh ia isi dengan kelalaian. Bekas telapak tangan dengan jari yang terlalu panjang di lantai depan. Kamarnya sudah ia tutup dengan karpet tebal yang tidak pernah ia pindahkan. Ia tidak sanggup melihatnya, namun ia juga tidak sanggup menghapusnya. Seolah bekas itu adalah pengingat yang perlu tetap ada meski tersembunyi. Mbah Joyo mengunjungi rumah itu satu kali setelah semua kejadian selesai. Berjalan mengelilingi seluruh ruangan dengan tasbih di tangan dan bibir yang terus bergerak tanpa suara. Setelah selesai, kakek itu duduk sejenak di teras depan dan menatap ke arah kebun jati dengan ekspresi yang tidak bisa Pak Haris artikan, antara lega dan waspada. Sekaligus Mbah Joyo mengatakan bahwa sesuatu itu tidak musnah, hanya mundur, dan ia akan tetap diam selama penghuni rumah itu tidak lalai dengan apa yang seharusnya mereka jaga. Pak Haris menyimpan kata-kata itu dalam dan tidak pernah menceritakannya kepada Besari maupun Reni. Setahun kemudian, seorang tetangga baru pindah ke rumah kosong yang berdiri di sebelah barat kebun jati itu. Pak Haris menyambut mereka dengan ramah, membantu membawakan barang, dan berbincang ringan di teras sore itu. Namun, ketika tetangga barunya itu bertanya tentang suasana lingkungan di malam hari, Pak Haris hanya tersenyum tipis dan menjawab bahwa semuanya tenang. Ia tidak berbohong sepenuhnya, namun ia juga tidak mengatakan seluruh kebenaran, karena ada satu hal yang hanya ia ketahui sendiri. Setiap malam setelah azan Isya, ketika ia duduk di atas sajadahnya dalam keheningan, ia masih bisa merasakan sesuatu berdiri di luar sana, di balik kegelapan kebun itu, menunggu, mengamati, dan sangat sabar. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa bahwa waktu setelah azan Isya adalah waktu yang paling dijaga dalam kepercayaan leluhur kita. Bukan tanpa alasan, ada hal-hal yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh akal, namun selalu bisa dirasakan oleh hati yang peka. Jika kisah ini membuat kalian lebih waspada dan lebih dekat dengan doa setelah azan berkumandang, maka cerita ini sudah menyampaikan pesannya dengan sempurna. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak melewatkan kisah horor berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan selalu jaga diri kalian ketika malam mulai turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.